Selamat pagi rekan semua. Hari ini kita bertemu kembali untuk belajar mengenai akuntansi biaya. Pada tema kali ini kita akan belajar bersama untuk chapter yang akan membahas mengenai job order costing. Jadi kalau diartikan artinya sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Semoga materi dapat memberikan pemahaman untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya kelak nanti di dunia lapangan. Selamat belajar dan selamat berproses untuk kita semua. Baik, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan job order costing, serta bagaimana penggunaannya serta tujuannya. Nah, seperti yang kita lihat yang ada di layar monitor saudara, ya. Jadi, sistem perhitungan biaya ini adalah bagaimana kita menentukan biaya ketika terjadi pesanan atas produk yang nantinya akan kita create, ya. Jadi kita akan menambahkan atau mengakumulasikan beberapa pokok-pokok yang nantinya akan menjadi komponen biaya. Nah, jadi ibaratnya saudara itu mempunyai bisnis yang made by order, ya. Jadi biaya produk yang hanya bisa dibuat berdasarkan pesanan. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi kita akan menghitung biaya berdasarkan pesanan. Nah, tujuannya apa kita menggunakan ini? Ya, supaya kita bisa tahu berapa sih sebenarnya harga pokok produknya itu yang real per satuan berdasarkan pesanan. Karena kalau dilihat antara pesanan yang satu dengan yang lainnya itu belum tentu sama. Misalkan ada pesanan yang ketika dibuat itu ada kerumitan tersendiri. Nah, dengan kondisi tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap harga masing-masing produk. Nah, harga masing-masing produk inilah yang nanti akan menjadi dasar kita untuk menentukan harga jualnya. Nah, supaya nanti tidak asal-asalan ketika menjual barang, oh kira-kira saya jual 5.000 saja, kira-kira saya jual 10.000 saja. Tapi ketika kita ditanya berapa dasarnya, berapa harga pokoknya, ya, kita bisa menjelaskan di sini. Oh ini Pak, dasarnya dari ini. Komponennya dari ini Pak. Nah, sehingga nanti tepat dan keuntungan yang saudara dapatkan itu real berdasarkan memang total pengorbanan yang sudah saudara keluarkan. Jadi karakteristik produksi di sini berdasarkan pesanan ya kita lihat dari berbagai macam orang yang pesan produk ke kita, ya. Dilihat dari sifat hingga dasarnya ya pasti berbeda. Misal dari sifat produksi itu antara konsumen A dan B, ada yang secara terus-menerus melakukan pesanan mungkin karena cocok, atau mungkin karena di tempat kita murah, atau mungkin ya sekali pesan terus udah gitu. Jadi untuk kita bisa menentukan bahwa barang yang akan kita produksi itu mempunyai garansi yang bagus, yaitu saudara pelajari di ilmu manajemen. Tapi di sini kita menghitung supaya apa? Supaya harga produk itu sudah sesuai dan kita tidak ada over budget di situ. Nah, disinilah fungsi untuk menghitung satu persatu, ya. Dan nanti kita akan mencatat ke dalam jurnal. Nah, jurnal itu juga membantu saudara ketika nanti melakukan pembukuan semuanya sudah tercatat dengan rapi. Nah, cuman kita pahami dulu lah filosofi di sini. Untuk pencatatan berdasarkan pesanan itu kita filosofinya ingin mengetahui harga yang real dari suatu produk, ya. Nah, ini contoh untuk beberapa perusahaan yang memproduksi satu persatu ya. Ini contohnya yang paling gampang mebel, furniture. Nah, misalkan saudara mempunyai usaha yang berupa furniture, kan tidak mungkin antara konsumen yang satu dengan yang lain mempunyai karakteristik furniture yang sama, ya. Tentunya ada tingkat kerumitan dan spesifikasi yang berbeda antar customer. Nah, untuk mengetahui berapa biaya ya berdasarkan job order costingnya, ya,
Komponen yang pertama kita akan mengetahui, yang pertama kali ya, ketika saudara sudah terbiasa untuk membuat pesanan, tentunya kita harus menghitung berapa biaya produksinya. Biaya produksi ini dicakup oleh yang pertama adanya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Ya. Nah, yang tahu berapa bahan bakunya siapa? Ya kita. Jadi kita harus tentukan betul ketika kita akan memproduksi, ya, klasifikasikan yang masuk produksi, bahan baku, tenaga kerja, dan overhead itu harus saudara pegang dulu. Karena apa? Karena produksi ini kadang-kadang, ya, kalau tidak kita hitung secara cermat, kita kadang loss. Misalkan ada perbedaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang honornya bulan lalu dengan sekarang bisa jadi itu berubah. Kalau kita tidak update besaran harga tenaga kerjanya. Sehingga perlunya kita sebagai pengusaha adalah mengupdate biaya-biaya yang masuk ke dalam produksi. Kalau biaya produksi ini tidak kita cermati dengan betul-betul, maka yang terjadi adalah apa? Kita salah dalam menentukan harga. Misalkan ketika terjadi pesanan ditanya, berapa harga furniturnya Pak? Saudara mengatakan berdasarkan biaya tahun lalu dan sudah ditambahkan dengan keuntungan, saudara bisa mengatakan 5 juta. Padahal untuk saat ini terjadi kenaikan bahan baku. Nah, dan ketika sudah mengatakan 5 juta dan besok ketika barang sudah jadi, tidak mungkin dong saudara mengatakan, oh ternyata 6 juta Pak, karena harga bahan baku semuanya naik. Ya pasti kan konsumen kecewa. Walaupun membayar pun, tapi tetap ujung-ujungnya kecewa. Dan nanti tidak akan balik lagi. Ya, itulah karakteristik konsumen. Karena kita tidak cermat dalam menentukan biaya di awal. Nah, untuk menentukan harga persatuannya, ya ini rumusnya seperti yang ada di bawah, yang di poin 5. Ya, jumlah harga pokok pesanan tertentu berapa jumlahnya dibagi jumlah satuan, maka akan ketemu harga pokoknya. Nah, untuk menetapkan harga jual dan untuk mengendalikan biaya, ya perlunya kita membuat semacam kartu biaya pesanan. Nah, kartu pesanan ini merupakan dokumen sebagai sarana kita untuk mengingatkan dan mengetahui urutan pekerjaan yang akan dibuat. Jadi kalau saudara pernah datang ke sebuah restoran atau macam apapun ya, itu koki di belakang itu kan menggantung kertas-kertas urutan yang akan dikerjakan kan. Misalkan ada pesanan nasi goreng tanpa cabai, nasi goreng tanpa sosis, dan sebagainya. Setiap kartu pesanan itu ada spesifikasi tertentu. Dan tentunya setiap kartu pesanan itu pasti mengandung biaya yang berbeda-beda. Nah itulah fungsinya untuk mengatur pesanan dan memudahkan kita dalam memonitor pesanan apa saja yang sudah dikerjakan dan belum, dan spesifikasinya apa saja. Ya sebenarnya ini kembali lagi dengan pelayanan kita terhadap konsumen dan memudahkan kita saat bekerja. Nah itu perlunya kartu biaya untuk mencatat pesanan. Nah ini contoh kartu pesanan yang biasa terjadi di perusahaan manufaktur. Nah saudara bisa cermati, bisa saudara contoh ya, dan bisa saudara aplikasikan ketika mempunyai sebuah bisnis. Nah, kalau ini kartu pesanan ini untuk kita sebagai internal ya, karena di sini mengandung 3 elemen dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, ini untuk bagian produksi untuk menentukan sebenarnya berapa sih biaya dasarnya sebelum saya akan memulai bekerja. Nah, ini kita akan lebih terklasifikasi lagi. Ya, misalkan di bahan baku di sini, oh ternyata ada bahan bakunya kita membutuhkan kertas dan tinta, ya, dengan sejumlah harga sekian. Tenaga kerja untuk memproses suatu produk itu ada biaya honornya sekitar 900. Dan karena ini pesanannya bersifat cepat, maka kita membutuhkan tenaga kerja langsung, ya.
dan tambahan misalkan itu besarnya sekian. Jadi total untuk memproduksi suatu produk A dan B dibutuhkan total biayanya sekian tersebut. Nah, ini memudahkan ya. Jadi kita bisa memonitor berapa sebenarnya biaya per item yang akan kita keluarkan. Nah, ini contoh-contoh jurnal untuk mencatat beberapa pengeluaran atau untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Nah, ini saudara hafalkan saja. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan dalam sebuah soal dan contoh kasus. Nah, ini silahkan dicermati dan dihafalkan saja ya. Nah, ketika produk tersebut selesai, nah, jurnal inilah yang akan kita catat untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam sebuah pembukuan. Nah, jadi di rekening akhir kita akan mencatat berapa sebenarnya produk jadi tersebut. Persediaan kita akan bertambah berapa setelah produk itu jadi. Dan produk itu mengandung berapa biaya produksi dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ya. BBP itu bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Nah, jadi elemennya semuanya tergambar jelas di sini ya. Dan nanti di bagian 2 atau di video yang part 2 setelah ini, kita akan membahas lebih dalam lagi dan kita akan mengaplikasikan dalam sebuah contoh kasus ya, sehingga saudara bisa lebih memahami penggunaan dari jurnal-jurnal ini. Baik, sebelum kita berlanjut ke video yang part 2, di sini kita akan mengungkapkan beberapa kemungkinan yang terjadi ketika dalam sebuah proses produksi. Jadi, ketika setiap produksi pasti akan ada namanya sisa, cacat, dan rusak. Ya. Dan ini pun harus kita tanggulangi dan harus kita hitung kembali apakah dari barang cacat ini bahasanya bisa menggerogoti biaya atau bisa kita datangkan menjadi sebuah keuntungan. Nah, nanti kita akan mencatat dari kedua versi termasuk barang tersebut rusak atau cacat, dan kita buat sebuah perhitungan ketika dalam setiap transaksi itu terjadi barang rusak atau cacat. Dan bagaimana nanti kita akan belajar menyikapi ketika setiap produksi ada barang cacat. Nah, karena banyak dari pengusaha ketika terjadi barang cacat atau rusak, mereka hopeless dan membuang begitu saja. Padahal barang-barang tersebut masih kita bisa manfaatkan kembali sehingga bisa mendatangkan keuntungan bagi si pengusaha tersebut. Baik saudara, untuk video ini nanti kita akan lanjutkan di part 2. Tetap belajar dan nanti kita akan ada latihan di chapter berikutnya atau di video yang part berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dan nanti kita akan bertemu kembali di part 2. Saya tutup untuk materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.